Pernahkah kita membayangkan teman-teman, bagaimana Indonesia bisa tetap bersatu? Meskipun Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Ternyata teman-teman, persatuan itu tidak hadir begitu saja. Semua lahir dari perjuangan dan pemikiran para tokoh bangsa yang dengan penuh semangat merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soepomo telah menunjukkan bahwa suatu perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu, tetapi justru menjadi kekuatan untuk membangun bangsa Indonesia. Melalui sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, hingga sidang PPKI, para pendiri bangsa berjuang dengan semangat persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syahrul Muharram. Dengan NIM 8602081123 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta pelajaran penting yang dapat kita ambil. Dan nilai itu masih sangat relevan bagi generasi muda di era sekarang ini. Karena sesungguhnya masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh para pendiri bangsa di masa lalu saja teman-teman, tetapi juga oleh bagaimana generasi muda saat ini memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Selamat menyimak teman-teman semuanya, dan semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir bukan dengan mudah, tetapi melalui proses yang panjang, diskusi, dan perjuangan para pendiri bangsa. Karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu memahami sejarah lahirnya Pancasila agar dapat menghargai perjuangan para tokoh bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses lahirnya Pancasila, teman-teman, terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu adalah sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, dan sidang PPKI. Proses yang pertama dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita ketahui dengan BPUPKI, oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dengan tujuan membahas dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara. Tokoh pertama yaitu adalah Muhammad Yamin, yang mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian Soepomo menyampaikan gagasan tentang negara persatuan yang mengutamakan kebersamaan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato penting yang berisi 5 dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan. Insinyur Soekarno juga memberikan nama Pancasila untuk 5 dasar tersebut. Karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Peristiwa sidang BPUPKI menunjukkan nilai Pancasila, terutama sila ketiga dan sila keempat, yaitu persatuan Indonesia dan musyawarah untuk mufakat. Walaupun para tokoh memiliki pendapat yang berbeda-beda, mereka tetap berdiskusi dengan semangat persatuan demi kepentingan bangsa. Mereka tidak melaksanakan kehendak pribadi mereka, tetapi mencari jalan terbaik bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, pelajaran yang dapat kita ambil generasi muda dari peristiwa ini, yaitu adalah pentingnya menghargai pendapat orang lain. Kita dapat bekerja sama dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah.
Sikap seperti inilah teman-teman yang sangat penting diterapkan di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun media sosial agar tidak mudah terjadi perpecahan. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai teman-teman, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Panitia ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Djokro Soejoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Pada tahun 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki peran penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Dalam proses penyusunan Piagam Jakarta, terjadi diskusi dan kompromi antara golongan nasionalis dan golongan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh bangsa lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingannya masing-masing. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa Piagam Jakarta adalah toleransi, persatuan, dan sikap menghargai perbedaan. Para tokoh bangsa mampu bekerja sama walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka sadar bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat tercapai apabila seluruh rakyat itu bersatu. Pelajaran bagi generasi muda saat ini seperti kita ini, yaitu adalah kita harus menjaga sikap toleransi dan saling menghormati. Indonesia memiliki banyak sekali suku, agama, budaya, dan bahasa daerah. Jika generasi muda tidak memiliki sikap toleransi, maka persatuan bangsa dapat terancam. Oleh karena itu, nilai persatuan harus tetap dijaga. Peristiwa berikutnya yaitu adalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan tujuan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Kalimat yang sebelumnya dianggap kurang mewakili seluruh rakyat Indonesia, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Tokoh yang berperan penting dalam perubahan tersebut yaitu adalah Muhammad Hatta. Beliau menerima masukan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang khawatir terjadi perpecahan apabila rumusan tersebut tetap dipertahankan. Akhirnya, para tokoh sepakat mengubah rumusan sila pertama demi kepentingan bersama. Peristiwa ini mencerminkan nilai persatuan, toleransi, cinta tanah air, dan sikap rela berkorban demi bangsa. Para pendiri bangsa memberikan contoh bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil pelajaran yang dapat diambil oleh generasi muda yaitu adalah pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang memecah belah bangsa. Di era modern saat ini, banyak sekali konflik muncul karena perbedaan pendapat, suku, agama, maupun penyebaran berita palsu di media sosial. Oleh karena itu, generasi muda harus bijak dalam menggunakan teknologi dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila masih sangat relevan bagi kehidupan generasi muda saat ini. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk saling menghormati agama orang lain. Nilai kemanusiaan mengajarkan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Nilai persatuan mengajarkan kita cinta tanah air dan menjaga keutuhan bangsa. Nilai kerakyatan mengajarkan kita pentingnya musyawarah. Sedangkan nilai keadilan sosial mengajarkan kita untuk sikap adil dan menghargai hak orang lain. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah antaranya menghormati teman yang berbeda agama, ikut kerja bakti, tidak melakukan perundungan, menjaga sopan santun di media sosial, serta mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kesimpulannya, pada presentasi ini, sejarah lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI memberikan banyak pelajaran penting bagi generasi muda. Para pendiri bangsa telah menunjukkan semangat, persatuan, toleransi, kerjasama, musyawarah, dan cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan hingga saat ini dan harus terus diterapkan agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, damai, dan bersatu. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita.
Dengan begitu, kita dapat meneruskan perjuangan para pendiri bangsa sebelumnya dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya ataupun pengucapan saya tentang materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di tugas berikutnya. See you next time teman-teman semuanya.